Sudah cukup masyarakat kita dipecah belah hanya gara-gara urusan pemilihan umum. Hampir dari semua penjuru, partai-partai, tokoh-tokoh dan para calon presiden sendiri, semuanya seperti satu suara, menyuarakan supaya tidak ada lagi politik identitas di Pilpres 2024. Ngeri, sebut politik identitas tak terhindarkan. Anies bolehkan habisi Ahok. Ditulis oleh Manuel dari Seward.com. Jangan pernah membiarkan politik identitas merusak persatuan bangsa dan negara kita. Istilah dan keprihatinan Buya, mencari titik temu, kita dialog. Apa sih problem politik identitas kita? Anies Baswedan ini adalah manusia yang paling menjijikkan sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Manusia ini entah kesurupan cintrayek mana mengatakan bahwa politik identitas adalah hal yang tidak terhindarkan. Saya kira ini adalah statement yang paling berbahaya. Dengan demikian justru para relawannya seperti Olfa, Keis, Rizik, Rocky, Said, dan lain-lain merasa memiliki angin dan merasa bahwa apa yang selama ini Rizik lakukan adalah hal yang betul. FPI dan HTI sebelum dibubarkan melakukan demo-demo yang berbau-bau darah dan seperti pengacau menghabisi orang-orang yang tidak seiman. Ahok saat itu bahkan dianggap halal untuk dihabisi oleh pendukung Anies. Bahkan mereka membuat boneka pocong dengan print wajah Ahok diletakkan di kepala dan bagian leher bonekanya. Di GOROK di tengah keramaian, lalu ada cairan merah menyimbolkan darah tertumpah di jalan dan direkam dengan kamera amatiran. Ditambah lagi politisasi rumah ibadah dilakukan, rumah Tuhan dikotor-kotori oleh ceramah-ceramah provokasi, dan terus-menerus menganggap bahwa Ahok ini adalah kafir yang harus kalah dan pantas dihalalkan untuk dihabisi. Padahal kita tahu bersama bahwa rakyat Jakarta adalah bagian dari Indonesia. Akan tetapi saat Pilkada DKI Jakarta, banyak relawan Anies yang menganggap dia sedang ada di lokasi Suriah, kekuasaan ISIS dan Taliban. Mengerikan sekali kan? Bagi saya, apa yang dikatakan Anies Baswedan mengenai politik identitas yang tak terhindarkan, membuat kita sama-sama paham bahwa manusia ini sangatlah berbahaya dan terhina. Saking hinanya, dia bahkan berani tarik turun Tuhan ke politik. Orang-orang yang begitu tentu adalah orang yang tidak punya rekam jejak, menghalalkan segala cara untuk menang dan menjadi penguasa. Agama dijadikan alat politik, harusnya agama diletakkan di sebuah tempat yang tinggi dan baik. Tapi Rizik Bahar, Anies dan kawan-kawannya yang begitu nafsu ingin berkuasa melakukan hal ini dan memberikan teror bagi bangsa ini. Anies ini bukan sekedar mendukung pengacau, tapi dia memberikan angin kepada pengacau untuk melegitimasi tindakan politik identitas. Politik identitas sudah seharusnya kita tinggalkan karena akibat dari politik identitas adalah memberikan sebuah kebencian dan menanamkan bibit pengacau. Mohon agar segera pihak-pihak terkait menganggap kalimat Anies ini adalah kalimat yang serius. Orang ini mencoba lari dari masalah dugaan penyelewengan dana Formula E dan dana-dana kumpulan lainnya selama ia menjadi pimpinan DKI dengan cara memainkan politik identitas yang mencengkram crocodile brand dari masyarakat. Harus kencang kita menyuarakan ini karena kalau dia menang sungguh berbahaya dan bikin gaduh. Masalahnya bukan hanya bikin gaduh, tapi mengancam keselamatan satu NKRI. Bagaimana kalau menurut Anda? Nah, politik identitas yang saya maksud ini adalah politik yang menggunakan agama untuk memecah belah, memusuhi dan membenci satu sama lain. Bahwa seakan-akannya yang berbeda pilihan politik pasti akan masuk neraka. Jadi ya, berbeda pilihan politik ya silakan saja, namun persatuan bangsa dan negara ini harus dinomorsatukan. Kelompok-kelompok itu berlindung atas nama demokrasi, tapi dalam prakteknya justru merusak demokrasi, bos. Nggak paham dengan demokrasi sebagai sarana mencari kebenaran. Dan Surabaya menjadi harum oleh para syuhada Indonesia. Mereka tidak mati sia-sia. Janji Anies ingin kembalikan piagam Jakarta, jadikan Indonesia syariat khilafah.
Ditulis oleh Argo Javires dari SeaWorld.com. Jadi, ketika kita berbicara 5 tahunan, itu seperti kita sama-sama bangsa. Tiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang. Republik ini didirikan pertama kali untuk apa? Pemilu itu menengok kembali, Republik ini didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Ingat, kemerdekaan bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini tujuan kita. Dalam safari politiknya ke Surabaya, Anies Baswedan menyebut pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, akan tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Hal disampaikan Anies saat menyampaikan pidato di depan relawan dan partai koalisinya di Surabaya. Anies menjanjikan Indonesia akan memasuki fase baru melalui pemilu untuk menentukan arah berikutnya. Pemilu, kata Anies, bukanlah soal meneruskan atau tidak meneruskan kerja pemerintahan sebelumnya. Menurut Anies, ajang 5 tahunan ini adalah kesempatan untuk kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Anies mengibaratkan perjalanan bangsa ini seperti berangkat dari satu titik ke titik lain. Titik berangkat apakah masih berada di jalur yang benar atau jalur yang baru, supaya mencapai tujuan awal perjalanan bangsa ini dimulai. Anies menyebut jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, itu sama saja negara terhenti tiap 5 tahun. Anies mengingatkan tujuan awal pendirian negara Indonesia. Oleh karena itu, Anies mengajak agar masyarakat menengok ke belakang, ke titik awal berdirinya Republik Indonesia. Apakah bangsa ini masih sesuai jalurnya atau tidak? Menengoklah ke belakang, Republik ini didirikan untuk apa? Tak lupa pula Anies menyisipkan politik identitas dengan menyebut Surabaya harum karena pejuang syuhada. Meski sekilas terkesan remeh, Anies kini jelas-jelas mengusung agenda tertentu, kaum konservatif, khususnya kaum Islam fundamentalis. Kaum ini membenci Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsep pluralisme, sekaligus kaum sekuler yang mendukung semboyan negara. Bagi kaum Islam fundamentalis, pluralisme membuka kompetisi krisis kepercayaan. Eksistensi kaum sekuler beserta berbagai agama dan kepercayaan di negeri ini merupakan tantangan terang-terangan terhadap eksistensi Islam sebagai agama mayoritas di negara ini. Tujuannya bukan hanya kemenangan simbolis, akan tetapi juga mempersempit ruang gerak kaum sekuler. Kaum Islam fundamentalis berambisi menjadi tiran yang berkuasa, terutama konstelasi politik global seperti yang dijanjikan Anies untuk kembali ke titik awal negara ini berdiri. Apa yang dijanjikan Anies adalah apa yang disebut oleh Friedrich Nietzsche sebagai hasrat untuk berkuasa. Yang membuat runyam, kaum Islam fundamentalis selalu meyakini bahwa pihak yang paling benar di antara yang lain. Kaum fundamentalis meyakini bahwa keberagaman agama adalah penghalang utama, karena mereka bukan status mayoritas untuk menguasai negara ini. Dalam proses interpretasi terhadap nilai agama, sangat tidak mustahil terjadi tendensi-tendensi politik identitas yang selalu digaungkan Anies sebagai ciri khas perjalanan politiknya selama ini. Ini jadi problematis jika digoreng Anies demi hasratnya untuk menjadi presiden. Anies lihai memanfaatkan upaya memunculkan kembali gerakan formalisasi agama, yaitu usaha agar suatu nilai agama tertentu dijadikan sebagai hukum positif yang mengikat semua kalangan. Ini jelas bahaya. Janji Anies yang tersirat itu tentu saja berbahaya bagi eksistensi dan kedaulatan bangsa dan negara, sebagai dampak konsesi formalisasi agama dengan dalih kemajuan peradaban manusia Indonesia yang seutuhnya. Dari sini sebenarnya tidak sulit membaca apa yang menjadi tujuan utama Anies untuk kembali ke titik awal bangsa ini berdiri. Janji Anies itu secara kasat mata merupakan simbol referendum agar nilai agama mayoritas bisa benar-benar dijadikan konstitusi, di mana para penganut agama minoritas harus takluk atas nama demokrasi. Anies juga lihai memanfaatkan fenomena yang terjadi selama ini di Indonesia, di mana keberagaman agama menjadi musuh terselubung bagi kaum fundamentalis yang berambisi menjadikan agamanya sebagai hukum negara. Anies paham betul bahwa agama adalah alat potensial untuk menerapkan taktik divide et impera. Sejarah mencatat, Anies telah berhasil menggunakan isu ini untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Semua itu dilakukan agar bangsa yang besar ini kehabisan energi, sehingga peluang kemenangan bisa diraihnya dengan mudah di depan mata.
Seperti yang dijanjikan Anies terkait tujuan awal bangsa ini berdiri setelah kemerdekaan, tentu saja dalam interpretasi umum secara global adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan tidak mengakomodir pemeluk agama lain di luar Islam. Sebab tujuan awal saat berdirinya bangsa ini adanya ambisi dominasi yang muncul dalam pola berpikir kelompok Islamis saat merumuskan konsep negara Indonesia. Saat itu sebagian besar golongan Islam agamis bersikeras agar Indonesia harus menjadi negara agama berdasarkan syariat Islam. Mereka memaksakan kehendak bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam serta memaksakan konstitusi negara bahwa agama negara adalah agama Islam. Dan hanya orang Islam yang boleh jadi presiden. Di luar itu tidak boleh. Bahkan dalam salinan dokumen otentik Badan untuk Menyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan terungkap bahwa Ki Bagus Hadikusumo saat itu ngotot agar kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tidak disertai dengan kalimat bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya warga negara beragama apapun diwajibkan tunduk pada syariat Islam. Apa yang dijanjikan Anies tentu saja berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Surya Paloh harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tujuan Anies, termasuk Prabowo Subianto yang telah membuka jalan bagi Anies dengan menjadikannya Gubernur DKI Jakarta. Sehingga kini Anies punya kesempatan yang terbuka lebar untuk merubah ideologi bangsa dengan mengembalikan ke titik awal bangsa ini berdiri. Kura-kura begitu. Bagaimana kalau menurut Anda?